Hilbert Utama sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Imam Ismawati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Iman Musa sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Melia sebagai pemateri 3. Baik, saya serahkan kepada pemateri 1 untuk menjelas makanan. A. Perubahan dalam pendidikan. Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Kalian dapat menemukan sekolah-sekolah yang telah terdiri sejak zaman penjajahan di kota provinsi tempat tinggalmu. Pada masa penjajahan Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk pendudukan pribumi. Hal ini mendorong lanjutnya berbagai gerakan pada masa pemerintahan kolonial Barat. Terjadi diskriminasi pendidikan di modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopor di berbagai organisasi pergerakan nasional untuk bersatu pada awal-awal pengaruh pendidikan modern berdampak pada pembebasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia. Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai pemerintah, dan sebagainya. B. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman adalah ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Baik, saya serahkan kepada pemateri 2 untuk menjelaskan materi ini. Selanjutnya. C. Perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen musim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Ketentuan kebijakan tanam paksa. Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak lebih waktu untuk menanam padi. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengampun. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun atau 66 hari dan mendapatkan upah. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 3. Wakil penekanan dan pemaksaan terhadap wakil tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak
Indonesia mengalami beberapa perubahan seperti perubahan ekonomi, perubahan pendidikan di berbagai daerah, serta perubahan kehidupan keagamaan dan sosial budaya. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya, apa yang dimaksud tanam paksa?